Manga One Piece Chapter 1085 yang berjudul Gorosei dibuka dengan memperlihatkan situasi di alun-alun Marijoa sesaat setelah sidang Level berakhir. Di situ terlihat Igaram yang panik lebay mencari Putri Vivi yang hilang entah kemana, Chaka yang marah-marah kepada penjaga kastil mempertanyakan posisi dan kondisi Raja Cobra, dan Pel yang kelihatannya sedang terbang melakukan pencarian dari atas langit. Namun pencarian mereka itu sama sekali tidak membuahkan hasil karena faktanya Raja Cobra sudah tewas dan pemerintah dunia sedang mencari alibi untuk menutupi kasusnya. Sementara Putri Vivi yang sedang mereka cari-cari sudah berhasil kabur dari Marijoa bersama dengan Wapol dengan menyusup ke dalam kapal keluarga kerajaan Aegis. Dari dalam kapal inilah Wapol menghubungi Morgans dan meminta tolong kepadanya untuk menyembunyikannya dari pemerintah dunia. Sebagai gantinya, Wapol berjanji akan memberikan informasi yang sangat berharga kepada Morgans. Morgans, si maniak berita, jelas sangat tertarik dengan tawaran Wapol karena dia yakin informasi yang akan diberikan oleh Wapol pastilah sangat eksplisit karena sampai membuat seorang raja masuk dalam daftar pencarian orang. Dia pun kemudian menyusun rencana untuk bisa menjemput Wapol dari kapal kerajaan Aegis secara sembunyi-sembunyi. Vivi jelas bingung dengan apa yang sebenarnya membuat Wapol sampai sangat ketakutan seperti itu. Namun Wapol enggan untuk bercerita kepadanya. Sampai di sini sepertinya Vivi masih belum tahu kalau bapaknya sudah tewas di tangan Gorosei. Bahkan menurut analisa saya, Vivi baru tahu kalau ayahnya sudah tewas dari korannya Morgans yang mungkin sudah terbit sebelum Morgans berhasil menjemput Wapol dan Vivi dari kapalnya keluarga kerajaan Aegis. Karena di chapter 956 Morgans terlihat sudah siap merilis koran edisi terbarunya di saat Wapol menghubunginya. Jadi berita tentang Sabo menghabisi Raja Cobra murni adalah karangannya Morgans. Tidak ada campur tangannya Wapol sama sekali dalam berita hoax tersebut. Kemudian karena di chapter 1074, Morgans bilang kalau Vivi hanyalah seorang gadis cengeng yang sehari sebelumnya hanya bisa menangis, saya menduga Wapol baru cerita tentang kejadian yang sebenarnya kepada Vivi setelah mereka berhasil mendarat dengan selamat di dalam pesawatnya Morgans. Nah, yang mencari Putri Vivi ternyata tidak hanya keluarga kerajaannya saja. Para agen Cyberpol pun terlihat menanyakan apa ada yang melihatnya kepada rombongan anggota keluarga kerajaan yang sedang bersiap pulang ke kerajaan mereka masing-masing. Termasuk salah satunya ada Raja Steri dari Gua Kingdom yang terlihat langsung jatuh hati pada pandangan pertama begitu melihat fotonya Vivi yang sangat kinyis-kinyis. Tidak hanya Vivi, Sabo pun juga masuk dalam daftar pencarian orang. Di sini kita bisa melihat beberapa agen Cyberpol yang mana salah satunya adalah Spandam terlihat mengedarkan fotonya Sabo. Namun tidak seorang pun yang tahu di mana mereka berada saat ini karena diam-diam Sabo sudah berhasil menyusup ke dalam kapal keluarga kerajaan Lulusia. Dari sini akhirnya terungkap juga alasan kenapa Sabo bisa tiba-tiba berada di kerajaan Lulusia di saat Im Sama akan memusnahkan kerajaan tersebut. Ternyata Sabo hanya kebetulan saja menumpang di kapal milik keluarga kerajaan Lulusia saat melarikan diri dari Marijoa dalam keadaan terluka parah. Tidak ada maksud dan tendensi apapun kenapa dia memilih kapal keluarga kerajaan Lulusia untuk melarikan diri. Semuanya murni atas dasar ketidaksengajaan. Yang menarik adalah di sini juga diperlihatkan posisi Jewel Riboni yang kabur dengan menyusup ke dalam kapal milik keluarga kerajaan Tajine. Jangan-jangan kapal yang Bonnie gunakan untuk berlayar menuju ke Egghead Island adalah kapal milik keluarga kerajaan ini. Sepertinya, begitu sampai di tujuan, Bonnie langsung mencuri kapal tersebut dan membawanya berlayar menuju ke Egghead Island karena di chapter 1061 Bonnie bilang dia datang sendirian ke sana dan kapalnya hancur dimakan si robot Megalodonnya Vegapunk. Hal ini secara tidak langsung juga telah mengkonfirmasi skill navigasi Jewelry Bonnie yang tidak kaleng-kaleng. Nah, begitu sidang level bubar, para Gorosei mengadakan semacam rapat kecil untuk membahas tentang masalah yang terjadi di Egghead Island. Namun sebelum masuk ke pembahasan, mereka terlihat masih terkesima dengan takdir mengerikan yang dijalani oleh Sabo. Mereka benar-benar tidak habis pikir, kenapa ada orang yang hidupnya dikelilingi oleh para penyandang nama D. Mulai dari Monkey D. Luffy dan Portgas D. Ace yang merupakan teman masa kecilnya, Monkey the Dragon yang menjadi mentornya, dan sekarang Nefeltari di Cobra yang tewas di depan matanya. Di saat itulah Denden Mushi yang nangkring di atas meja di depan mereka berdering. Imu Sama memanggil. Imu Sama bilang waktunya sudah tiba untuk melakukan test drive kepada hasil temuannya Vegapunk yang disebut dengan Mother Flame. Para Gorosei awalnya biasa-biasa saja mendengar perintah dari Imu Sama itu, karena faktanya senjata ciptaannya Vegapunk itu memang belum sempat diuji coba sampai saat ini. Mereka pikir mereka hanya perlu mengujinya kepada hutan yang akan dijadikan sebagai ibu kota baru. Namun begitu Imu Sama bilang mereka harus mengujinya kepada Lulusia Kingdom, para Gorosei terlihat sempat kaget mendengarnya, karena itu artinya banyak nyawa yang akan melayang. Tapi pada akhirnya mereka semua hanya seperti kerbau yang dicolok lubang hidungnya karena setinggi apapun posisi mereka di pemerintahan, mereka hanya bisa patuh kepada perintah dari sang ketua. Nah, pada kesempatan kali ini, identitas dari kelima tetua ini akhirnya diperkenalkan. Mereka adalah Saint Yegarsia Saturn, sang satria dewa urusan teknologi pertahanan, Saint Marcus Mars,
sang ksatria dewa urusan lingkungan hidup. Saint Topman Valkyrie, sang ksatria dewa urusan hukum. Saint Ethan Baron V Nasjuro, sang ksatria dewa finansial. Saint Siphert Jupiter, sang ksatria dewa agriculture. Dari perkenalan nama-nama Gorosei ini akhirnya sekarang sudah jelas alasan kenapa Saint Yigarsia Saturn yang turun tangan langsung ke Egghead Island. Dia adalah Menteri Pertahanan. Jadinya dialah yang bertanggung jawab atas teknologi militer dan pertahanan berikut para ilmuwan yang bekerja di dalam fasilitas milik pemerintah dunia. Yang menarik adalah Saturn bilang butuh persiapan terlebih dahulu sebelum Mother Flame bisa digunakan, sehingga dia memohon agar Imusama mau bersabar sedikit. Lalu Mars dan Mercury bilang penduduk Lulusia Kingdom yang mulai melakukan pemberontakan memang pantas untuk dijadikan sebagai contoh penghakiman bagi kerajaan lain yang ingin memberontak. Lalu Venus dan Jupiter bilang andai saja suatu saat nanti mereka bisa menggunakan teknologi tersebut dengan leluasa, maka semua bibit-bibit konflik bisa diselesaikan secara instan. Dari kuis kata berkait para Gorosei ini, saya mendapatkan kesimpulan bahwa daya hancur Mother Flame memanglah sangat besar, tetapi butuh energi yang sangat besar pula untuk bisa menggunakannya. Dibutuhkan persiapan yang cukup lama juga untuk bisa melancarkan satu kali serangan saja. Artinya, dalam waktu dekat, Mother Flame mungkin belum akan bisa digunakan lagi. Jadi mungkin kita tidak akan bisa melihat senjata pemusnah massal tersebut digunakan dalam pertempuran besar di Egghead Island yang sebentar lagi akan terjadi. Nah, satu perintah lagi yang Imusama berikan kepada para Gorosei adalah segera menangkap hidup-hidup Putri Vivi. Kenapa Vivi harus ditangkap hidup-hidup? Ini pasti ada kaitannya dengan Imusama yang membawa posternya Vivi pada Manga One Piece chapter 908. Jangan-jangan wajah Putri Vivi sangat mirip dengan Ratu Lily. Atau bisa jadi Vivi malahan reinkarnasinya Ratu Lily. Sehingga ada dua kemungkinan kenapa Imusama menginginkan Putri Vivi hidup-hidup. Pertama, Imusama mungkin punya hubungan yang sangat dekat dengan Ratu Lily di masa lalu, dan dia ingin bernostalgia dengan Vivi yang merupakan keturunan Lily sekaligus memiliki penampilan yang sama persis dengannya. Kedua, garis keturunan Ratu Lily mungkin memiliki kemampuan spesial yang sangat berguna baginya, dan Imusama yakin kemampuan spesial tersebut juga dimiliki oleh Vivi. Yang mana dari kedua pilihan tersebut yang akan menjadi kenyataan, saya serahkan sepenuhnya kepada Eiichiro Oda-san. Di momen yang sama, Akainu terlihat mulai dibuat pusing dengan banyaknya kerajaan yang mulai melakukan pemberontakan. Kali ini giliran kerajaan Tajine dan Aegis yang dilaporkan ingin merdeka. Menariknya, kapal dari kedua kerajaan tersebut adalah tempat di mana Wapol dan Vivi serta Jewel Riboni numpang kabur dari Marijoa. Pantas saja mereka semua bisa kabur dengan mulus tanpa ada yang melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Lah wong kerajaan yang mereka tumpangi memang sedang enak dengan pemerintahan yang berkuasa. Gara-gara pemberontakan yang terjadi itulah, ditambah dengan pembubaran sistem Shichibukai, Angkatan Laut benar-benar dibuat super sibuk untuk saat ini. Belum lagi sebagian besar pentolan mereka juga ikut mengantar pulang rombongan perwakilan kerajaan-kerajaan yang menghadiri sidang Levely. Makanya tidak heran jika semua Seraphim diterjunkan untuk bertugas. Yang mengherankan saya justru dikonfirmasinya Seraphim Doflamingo, Moriah, dan Crocodile. Sebelumnya saya sempat yakin kalau ketiga Seraphim itu tidak akan pernah ada, karena Vegapunk hanya menciptakan Seraphim berdasarkan karakter Shichibukai yang belum pernah dikalahkan oleh Luffy dalam pertempuran one-on-one. Tapi di chapter ini, oh my god, mereka beneran ada. Oke lah, Seraphim Dovi dan Moriah mungkin masih masuk akal untuk dibuat. Tapi bagaimana dengan Seraphim Crocodile? Sir Crocodile adalah seorang pengguna kekuatan buah iblis bertipe Logia. Sementara di chapter 1070, Vegapunk bilang dia sudah angkat tangan untuk memproduksi buah iblis berjenis ini. Jadi mungkinkah Seraphim Crocodile tidak akan dilengkapi dengan kemampuan Logia pasir seperti role modelnya? Sebagai gantinya, dia akan mendapatkan kekuatan buah iblis bertipe lain. Bara-bara Nomi misalnya. Patut untuk kita nantikan. Nah, kemunculan ketiga Seraphim ini menandai berakhirnya flashback Sabo. Adegan kemudian kembali ke masa sekarang di mana Sabo sedang melakukan rapat terbatas dengan Ivankov dan Monkey the Dragon. Sabo bilang, begitu mendarat di Lulusia Kingdom, rakyatnya langsung menangkap dan menggiring raja dan ratu mereka ke dalam penjara. Sementara Sabo diarak selayaknya pahlawan karena berita tentang dirinya menghabisi Raja Cobra di Marijoa sudah menyebar ke segala penjuru dunia. Sabo awalnya ingin menceritakan kejadian yang sebenarnya, tetapi karena melihat antusiasme warga yang begitu tinggi untuk melakukan revolusi, Sabo akhirnya membatalkan niatnya itu. Singkat cerita, Sabo pun berhasil merekrut banyak calon tentara revolusioner baru dari kerajaan tersebut. Lalu dengan menggunakan sebuah kapal, Sabo berniat membawa mereka semua ke Kamabaka Queendom untuk bergabung dengan pasukan revolusioner yang lain. Namun karena tidak memiliki Denden Mushi anti-sadap, Sabo kemudian menggunakan saluran tidak langsung untuk menghubungi markas pusat. Gara-gara itulah pemerintah dunia salah mengira kalau Sabo berada di Lulusia Kingdom saat mesin kiamat kecil yang dikirim oleh Imusama memusnahkan kerajaan tersebut dari muka bumi.
Padahal yang mati syahid di sana hanyalah sepasang Denden Mushi yang Sabo gunakan sebagai router. Nah, dari ceritanya Sabo inilah, gambaran tentang seperti apa senjata yang Imu Sama gunakan untuk meluluh lantahkan Lulusia Kingdom sepertinya mulai terungkap. Sabo bilang, sesuatu yang sangat besar tiba-tiba melayang di atas Lulusia Kingdom, lalu dalam sekejap, kerajaan tersebut hilang dari peradaban. Saya jadi ingat dengan sesuatu yang sangat besar yang menarik dan membawa terbang kapal kelompok bajak lautnya Kapone Beji pada manga One Piece chapter 594. Bagian bawah dari objek tersebut terlihat seperti meriam raksasa yang menghadap ke bawah, bukan? Saya curiga objek misterius itu adalah objek yang sama dengan yang menghancurkan Lulusia Kingdom. Mungkin pada saat itu, saat sebelum time skip, setelah Perang Besar Marineford selesai, objek ini sudah selesai dibuat oleh Vegapunk. Dan kejadian yang menimpa kapal Kapone Beji ini adalah momen di mana senjata pemusnah massal ini sedang dalam perjalanan pengiriman dari Egghead Island menuju ke Marijoa. Yang jadi pertanyaan, kenapa baru sekarang digunakan? Mungkinkah pengisian energi untuk sekali tembak membutuhkan waktu hingga 2 tahun lamanya? Atau masalahnya hanya waktu saja yang belum tepat? Di chapter ini, kapalnya Beji terlihat begitu imut dibandingkan dengan ukuran objek yang menariknya. Dengan ukuran yang sebesar itu, rasanya cukup masuk akal jika pengisian energinya butuh waktu yang sangat lama. Setidaknya sampai semingguan lah. Karena di awal tadi, ketika Saturn bilang akan segera mempersiapkannya, Sabo masih terluka parah dan kapal milik kerajaan Lulusia baru berangkat dari Marijoa. Sedangkan kejadiannya baru terjadi setelah luka-luka Sabo terlihat sembuh dan Sabo sudah berlayar pergi dari kerajaan Lulusia bersama para rekrutan anyarnya. Tapi, hunuslah. Mendengar cerita Sabo, Ivankov tiba-tiba teringat dengan nama salah satu dari 20 raja dan ratu pendiri pemerintah dunia yang dicatat dalam buku sejarah. Dalam buku tersebut, ada seorang raja atau ratu yang bernama Imu, yang berasal dari keluarga Nerona. Oleh karena kemampuan untuk melakukan operasi keabadian, konon katanya memang beneran ada, Ivankov curiga kalau Imu Sama yang Sabo lihat itu adalah Saint Nerona Imu, salah satu dari 20 raja dan ratu pendiri pemerintah dunia. Ivankov merasa teorinya itu semakin masuk akal karena faktanya kelima pemegang otoritas tertinggi dunia, yaitu para Gorosei, sampai mau tunduk dan patuh kepadanya. Dan karena yang bilang soal itu adalah si ahli suntik hormonal Ivankov, maka sepertinya operasi keabadian memang secara teori bisa dilakukan. Kemudian terkait senjata pemusnah massal yang menghancurkan Lulusia Kingdom, Ivankov yakin kalau itu pastilah ciptaannya Vegapunk. Tapi Monkey D. Dragon langsung menolak teori tersebut karena dia yakin Vegapunk tidak akan sampai hati untuk membuat senjata yang semengerikan itu. Namun Ivankov merasa hanya itulah jawaban yang masuk akal. Karena jika benda itu adalah ancient weapon, kenapa baru sekarang digunakan? Nah, jika teori Ivankov tentang senjata ciptaannya Vegapunk sudah dikonfirmasi benar oleh Imu Sama dan Gorosei di awal chapter ini, bisa jadi teori kalau Imu Sama adalah Saint Nerona Imu juga benar adanya. Dan Don Quixote Doflamingo sepertinya sudah lama tahu tentang keberadaannya. Jika kalian masih ingat, di chapter 761, Doflamingo bilang kepada Trafalgar Law yang intinya, jika dia bisa mendapatkan operasi keabadian dari pengguna OP-OP Nomi, maka dia sudah pasti akan bisa menggunakan harta karun Marijoa dan mendapatkan kekuasaan untuk mengendalikan dunia. Sekarang jadi masuk akal. Jika harta karun Marijoa itu hanya bisa dimiliki oleh orang yang memiliki tubuh abadi, maka Imu Sama mungkin adalah sosok yang abadi. Makanya dia bisa menjadi pengendali dunia. Tapi jika Saint Nerona Imu adalah sosok yang abadi, bagaimana caranya dia akan dikalahkan nantinya? Sampai saat ini kita masih belum tahu konsep keabadian dalam dunia One Piece. Apakah fiturnya full, yaitu nggak bisa mati sama sekali, atau hanya nggak bisa mati karena termakan usia? Jika abadi di dunia One Piece berarti nggak bisa mati sama sekali, maka satu-satunya cara mengalahkan Imu Sama hanyalah dengan menyegelnya di suatu tempat. Namun jika melihat idealisme Odasan yang tidak mau menggunakan konsep Edo Tensei dalam cerita One Piece, bisa jadi keabadian yang ada di cerita One Piece bukanlah keabadian yang nggak bisa mati sama sekali, tetapi hanya nggak bisa menua, baik fisik maupun mental, sehingga masih bisa mati karena pertarungan, kecelakaan, ataupun karena musibah yang lain. Jika konsep keabadian yang dimaksud oleh Doflamingo hanyalah tidak bisa mati karena termakan usia, maka mungkin yang dia maksud sebagai harta karun Marijoa sebenarnya adalah keberadaan Imu Sama itu sendiri. Dengan artian, Doflamingo punya rencana untuk menghabisi Imu Sama dan diam-diam menggantikan posisinya sebagai penguasa tunggal yang tidak bisa mati. Meskipun masih ada juga kemungkinan kalau konsep keabadian dalam dunia One Piece hanyalah konsep propaganda penguasa. Dengan artian, Imu Sama yang sekarang sebenarnya adalah orang yang berbeda dengan Imu Sama generasi-generasi sebelumnya. Hanya saja berperan seolah-olah dia masih orang yang sama. Kan banyak tuh propaganda magis semacam itu yang digunakan oleh para penguasa terdahulu. Seperti ngaku-ngaku keturunan dewa, ngaku-ngaku kebal peluru, sampai ngaku-ngaku nikah sama ratu lelembut.
Tapi apapun yang akan terjadi nanti, saya serahkan semuanya kepada Eiichiro Oda-san sebagai sang mangaka. Nah, bagian penutup dari chapter ini adalah yang paling miris. Seorang Tenryubito yang berani melawan kezoliman Tenryubito lain, yaitu Don Quixote Miosguard, justru dieksekusi oleh kesatria suci yang bernama Saint Garling Vigarland. Kesatria suci ternyata memiliki otoritas yang jauh lebih tinggi dari Angkatan Laut dan Cyberpol, yang dibuktikan dengan wewenang mereka yang bahkan boleh mengeksekusi para dewa yang tidak pernah salah, yaitu para Tenryubito. Saint Garling Vigarland sendiri diperkenalkan sebagai mantan Raja God Valley sekaligus jenderal tertinggi dari Ordo Kesatria Suci. Oleh karena dia juga menyandang nama Saint di KTP-nya, besar kemungkinan kalau dia juga berasal dari keluarga Tenryubito. Tapi anehnya, jika dia memang seorang Tenryubito, kenapa dia pernah tidak tinggal di Marijoa? Kenapa dia pernah menjadi raja di God Valley? Bukankah semua Tenryubito aktif seharusnya sudah meninggalkan dunia bawah untuk tinggal dan menetap di Tanah Suci Marijoa sejak 800 tahunan yang lalu? Atau jangan-jangan God Valley adalah resort khusus di daratan bawah yang hanya boleh ditinggali oleh para Tenryubito, seperti Kepulauan Hawaii gitulah. Meski lokasinya berada di Samudra Pasifik, tetapi masih merupakan bagian dari Amerika Serikat. Makanya harus juga dipimpin oleh seorang Tenryubito. Gara-gara keistimewaannya itulah mungkin yang menarik Rox the Cybex untuk datang dan menjarah harta benda dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Dan kenekatannya Rox the Cybex itulah yang kemudian memicu kebangkitan basic insting para penyandang nama D untuk kembali bangkit melawan musuh alami mereka, yaitu Imusama dan kroni-kroninya. Maksud saya begini, sebelum insiden God Valley terjadi, pemerintahan dunia aman-aman saja, adem ayem, meskipun itu hanya kedamaian semu. Lalu insiden God Valley terjadi dan kebetulan melibatkan beberapa orang penyandang nama D yang beda jurusan, yaitu Rox the Cybex sebagai pemicunya, Monkey D. Garp sebagai lawannya, dan Goldie Roger sebagai tamu tidak diundang. Bentrokan yang terjadi di God Valley ini kemudian menyadarkan Monkey D. Garp bahwa ternyata para Tenryubito hanyalah kaum sampah, bukan dewa yang pantas dielu-elukan seperti yang dia yakini sebelumnya, yang kemudian menjadi dasar ideologi bagi anaknya, Monkey the Dragon, untuk menyusun sebuah gerakan perlawanan. Dan Goldie Roger akhirnya sadar kalau Pulau Lodestar bukanlah pulau terakhir di Grand Line. Masih ada satu pulau lagi setelahnya, namun untuk sampai ke sana tidaklah mudah karena pemerintah dunia kesannya tidak mau pulau tersebut sampai ditemukan oleh siapapun. Sehingga setelah insiden tersebut berakhir dengan kekalahan Rox the Cybex, Goldie Roger memutuskan untuk mengulang kembali pelayarannya di Grand Line. Kali ini untuk mencari batu-batu poneglyph yang dia yakini merupakan satu-satunya cara untuk bisa mencapai pulau misterius. Sejak saat itulah, takdir para penyandang nama D tanpa mereka sadari perlahan-lahan kembali ke jalan yang lurus, yaitu melawan kekuasaan Imusama dan kroni-kroninya. Mantap gak tuh teori gua? Kemudian terkait Saint Garling Vigarland ini, karena dia diperkenalkan sebagai mantan Raja God Valley, maka bisa dipastikan kalau dia tidak lebih kuat dari Monkey D. Garp, baik dulu ataupun sekarang. Karena kalau dia lebih kuat dari Monkey D. Garp, dia sendirilah yang seharusnya turun tangan menghandle Rox the Cybex, bukan mempercayakan tugas penting itu kepada seorang marinir muda amatir bernama Monkey D. Garp. Meski begitu, kekuatannya masih tetap pantas untuk diwaspadai karena meski tidak menghadapi Cybex, mungkin dialah orang yang menghandle Shirohige, Big Mom, Kaido, atau para petinggi Rox Pirates lainnya saat insiden God Valley terjadi. Nah, karena setelah insiden God Valley, Goldie Roger menemukan bayi Shanks di dalam salah satu kotak harta karun yang dia jarah dari sana, maka semakin kuat bukti bahwa Shanks memanglah keturunan seorang Tenryubito. Lebih tepatnya, keturunan keluarga Vigarland. Sehingga terungkap sudah alasan kenapa Gorosei mau diajak berunding langsung dengannya di manga One Piece chapter 907. Karena meski memilih berkarir sebagai seorang bajak laut, tetapi di dalam tubuh Akagami no Shanks masih mengalir darah keluarga Vigarland, salah satu dari 19 keluarga besar Tenryubito. Secara keseluruhan, manga One Piece chapter 1086 lagi-lagi menyajikan alur cerita yang sangat padat dan berisi. Jadi saya kasih rating sempurna lagi untuk chapter kali ini. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.